Raffi itu merepresentasikan milenial dari industri hiburan ya. Nah, tapi soal ATM BNI dulu gimana Raffi? Jadi itu sebuah gimmick marketing. Kebetulan kan Ran sama BNI udah bekerja sama. Aku juga menjadi semi brand ambassadornya BNI kan. Aku dan Nagita sebenarnya juga memang kebetulan juga kita juga mensosialisasikan bahwa di Rans itu bukan hanya Raffi dan Nagitanya aja menggunakan BNI, tapi sampai ke semua karyawannya, sampai ke asisten rumah tangga kita menggunakan BNI. Dan juga bukan di rumah sih sebenarnya, itu kan di samping, kan kebetulan kantornya Rans itu kan di samping rumah. Jadi itu memang ditaruhnya itu ya di kantor Rans. Dan minggu kemarin juga ada campaign BNI Mobile Banking. Kita taruh mobilnya BNI gitu di komplek rumah Andara supaya sosialisasi juga ke warga-warga. Lebih ke situ sih kita, jadi itu gimmick marketing sebenarnya. Cuman ya kalau memang diheboh-hebohin ya udah biasa lah itu diheboh-hebohin. Tapi intinya kita memang mensosialisasikan kalau Rans memang pakai BNI dari semuanya, jajaran direksi sampai ke asisten rumah tangganya gitu. Tapi aku sebetulnya karena kemarin aku ngelihat kamu kan sebetulnya ada 500-an udah di Rans ya. Jadi sebetulnya cukup layak untuk dipasangi ATM BNI di dekat situ karena minimal karyawan kamu semua pakai BNI. Dan tapi masyarakat sekitar juga bisa pakai. Bisa karena itu kan kita taruh di depan rumah ya. Jadi ya warga pun bisa pakai juga. Oke. Nah, justru karena kasus BNI ini saya jadi tahu bahwa Rans sudah sangat besar ya. Congratulations. Terima kasih. Andara, dan kamu juga IDN Media itu juga ada Fortune Indonesia, dan kami baru saja meluncurkan edisi 40 Under 40 dan Raffi adalah salah satunya di situ. Nah, dengan 500 karyawan, jadi perkembangan boleh nggak diceritain sebenarnya perusahaan kamu tuh ada berapa lini bisnisnya itu sekarang total dengan 500 karyawan itu? Sebenarnya lebih dari 10 lini bisnis sih. Mungkin saya juga lupa ya, hampir 15 kali. Jadi kita memang bergeraknya tadinya kan cuma di digital aja. Rans itu tadinya hanya di YouTube aja kan. Di YouTube, Raffi Nagita hanya di YouTube. Tapi seiring berkembangnya waktu, yang tadinya kita hanya karyawannya 3 orang, kita sekarang udah hampir 500 orang. Jadi kita core-nya adalah family entertainment, lifestyle, sport, e-sport, and entertainment. Jadi lebih ke lifestyle entertainment gitu. Jadi lifestyle entertainment apapun itu kita ada di situ yang family market. Jadi selain di digital, kita juga bermain di lifestyle-nya juga ada, kita di animasi juga ada, kita bermain di food and beverage ada, di fashion juga ada. Jadi hampir semuanya sih, hampir semua lini offline dan online yang memang semuanya bergerak di lifestyle and entertainment, kita masuk di sana gitu. Nah, ini menarik ya, justru berbeda dengan banyak yang lain, Raffi dan Gigi ini memilih fokus terutama untuk family lifestyle entertainment ya. Jadi, dan saya lihat juga konten-kontennya banyak menunjukkan kegiatan-kegiatan family kamu ya, dengan 2 anak, dan kamu menunjukkan senang aja ngelihatnya gitu ya. Apakah memang dari awal itu memang memang direncanakan seperti itu ya, Raffi? Enggak, sebenarnya awalnya sih aku sama Gigi itu bikin YouTube itu sama Instagram itu benar-benar kita hanya untuk mengunggah kegiatan sehari-hari aja. Waktu itu aku ingat banget pertama kali bikin Instagram itu saat Nagita mau lahiran. Jadi saat dia mau lahiran, terus saat punya YouTube saat Rafathar udah mulai jadi bayi gitu, kita mengunggah itu dulu awalnya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, karena digital itu nggak bisa dipungkiri sih, sekarang zamannya digitalisasi, semuanya serba digital, dan digital itu jalan semuanya, berkembangnya sangat pesat banget. Dan kita pun sekarang Rans ini aku melihat sih sosok seperti contohnya Terminator di luar negeri ya, Arnold Schwarzenegger saat dia sukses dengan Terminator, IP-nya Terminatornya hidup gitu, sampai kapanpun ya udah IP-nya tetap hidup. Misalnya Sylvester Stallone dengan Rambo atau Rocky Balboa-nya, ya udah mereka setiap kali membuat satu IP itu akan selamanya hidup. Kalau di Indonesia ini kan rata-rata mungkin banyak artis ya udah ngerasa ngetop
ngerasa di atas, ya udah mereka seneng dengan dia dibayar aja, wah udah seneng banget. Tapi mereka nggak mikirin itu setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mungkin yang aku pikirin sekarang, Rans ini kita harus menjelma. Jadi Rans ini bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tapi Rans ini menjadi IP yang bisa nanti menjadi theme park, bisa menjadi animasi, bisa menjadi makanan, bisa menjadi vehicle lain, bisa menjadi lifestyle. Jadi saya sama Nagita, ataupun saya ibarat itu saya Mapi pun, Rans itu tetap bisa hidup menjelma menjadi IP vehicle yang berbentuk macam-macam, ya, sesuai dengan core-nya itu family market, lifestyle, dan entertainment. Jadi sekarang mungkin saya dari personal branding, saya lagi coba rubah ke corporate branding, dari content creator ke media creator. Jadi pelan-pelan itu yang saya lagi coba jalanin sekarang, karena tahun ini juga kan kita udah pre-IPO juga, jadi saham Rans sebagian sudah dibeli juga, sama ada beberapa personal, sama strategic partner juga, ada grupnya MTech juga. Jadi untuk kedepannya, yaitu tugasnya saya sama Nagita sekarang untuk saat kita IPO nanti, membuat publik percaya bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tapi sudah berbentuk korporasi yang bisa menjelma menjadi vehicle IP yang bisa hidup gitu dengan jangka waktu yang panjang di core-nya family market gitu. Keren banget. Itu yang MTech jadi 17% ya Raffi? Masuk ke Rans Entertainment ya? Ya, MTech grupnya MTech SCM itu dia masuk di 20%. Okay. Sama sisanya masih ada berapa, lupa sih, nggak 17 atau 20, tapi lupa, ada sisanya nanti ada personal. Nanti kita akan, udah sih kayaknya gitu, nanti kita akan buka lagi nanti saat pas mau IPO kali, kita lagi persiapkan di sana. Pertimbangan kamu dalam memilih partner bisnis untuk mengembangkan Rans Entertainment dan bisnis kamu lagi? Sebenarnya kita mencari sinergi yang sama. Maksudnya pasti kalau orang di Jakarta ataupun ya di dunia investment yang punya uang itu kan banyak banget. Tapi yang memang kita bisa sama-sama satu visi untuk kita mengembangkannya, karena Rans sendiri yang tadinya juga bener-bener organik, yang saya nggak ada orang profesional sama sekali, tadinya cuma saya sendiri sama Nagita. Nah, akhirnya sekarang kita harus bisa percaya juga sama profesional untuk taruh CEO, CFO dan lain-lain. Dan itu juga kita mencari partner juga bukan hanya sekedar untuk sama-sama di keuangan aja, tapi juga sama-sama kita mencari SDM-nya untuk menyatukan visinya sama-sama. Jadi itu sih yang paling utama, karena memang kita berangkatnya dari family banget gitu, lebih kekeluargaan banget sih, perusahaan keluargaan yang pelan-pelan memang berubah kan jadi corporate ya. Kita pun mencari partner yang memang bisa sama-sama seiring gitu. Kita juga nggak bisa yang ikut tiba-tiba misalnya investor ataupun yang memang keras gitu, kayaknya agak susah, karena memang Rans sendiri juga termasuk yang unik. Karena unik ini kita ibaratnya palu gada, semuanya itu ada di sini juga. Jadi memang nggak gampang juga kita nyari. Kalau ada investor yang memang ini kayaknya terlalu banyak nih, ini fokus nanti, bisa mereka. Tapi juga ada yang memang kalau mereka bisa pelan-pelan mengerti, memang kita harus mencari partner yang memang mereka tahu Rans dan mengerti Rans gitu. Tahu kekuatan kalian ya. Nah, aku boleh nanya, apa pertimbangan kalian cuma punya satu Instagram account berdua tuh sama Gigi? Awalnya nggak sengaja juga dari Instagram, dari YouTube, karena dulu saya mikir saya udah di TV kan dulu udah 20 tahun, pikir ya udahlah anggap aja Instagram sama YouTube ya memang hanya untuk mengunggah kebutuhan pribadi aja. Jadi nggak ada sama sekali kepikiran untuk kita bikin sesuatu di sana. Jadinya itu sih awalnya. Malah dengan kita gabungkan Instagram kita dengan gabungkan YouTube kita, malah itu jadi kekuatan kita yang berbeda gitu dengan yang lain ya. Justru all marketnya jadinya ada di sana semuanya, kids, family gitu. Apa pertimbangan kamu untuk masuk ke bisnis baru? Mungkin sesudah yang entertainment, mungkin kita mulai dari yang kamu yang investasi di peternakan sapi itu, Raffi. Kalau investasi di peternakan sapi itu sebenarnya masih dalam on progress sih, masih cuman beritanya aja kemana-mana. Memang kita juga lagi pengen masuk sana, tapi masih belum. Kalau investment kita udah beberapa masuk, karena Rans juga menjadi Rans Venture, kita masuk juga kemarin ke
ada salah satu digital creator bank ya namanya Upbank. Terus juga kita masuk ke VC Gamers juga. Kemarin kita masuk juga ke perusahaan Noise siapa grupnya Mata juga. Terus juga kita ada masuk ke beberapa juga sih yang lagi kita invest juga. Jadi kita juga sebagai venture juga. Tapi kalau untuk yang makanan kita lagi bikin juga ada FMCG juga ada, food and beverage juga ada, lagi digodok semuanya sih. Tapi rata-rata itu memang kita sendiri. Tapi kalau untuk invest, karena buat saya tuh sekarang zamannya kolaborasi. Udah nggak zaman juga sih kalau memang kita bisa memulai di tengah-tengah dengan partner yang memang mereka open ya kita nggak apa-apa juga. Oke. Nah kalau ke sepak bola gimana? Raffi, apa yang mendasari kamu masuk ke bisnis klub? Ya sebenarnya sepak bola itu salah satu vehicle terbesar di Indonesia. Kalau kita sadari itu pesta rakyat seluruh dunia itu adalah olahraganya sepak bola, dan juga pesta rakyat orang Indonesia ya salah satunya yang terbesar adalah sepak bola. Sebenarnya sepak bola adalah sesuatu hal yang seksi menurut aku. Semua juga kalau kita pelajari ya kita coba ngertiin, harusnya kita bisa pelajari. Awalnya memang dulu karena saya cita-cita jadi pemain bola dulunya, tapi nggak kesampaian. Jadi ya udah kemarin punya cita-cita pengen punya klub sepak bola yang akhirnya ya itu karena memang run sendiri, core-nya adalah family market yang ada lifestyle entertainment dan sports and entertainment ini pun masuk. Jadi sepak bola dan basket pilihan kita juga untuk kita coba masuk. Ya alhamdulillah kemarin Rans FC masuk ke Liga 1 dalam waktu 1 tahun, itu juga salah satu mukjizat dan nggak gampang sih, tapi kita bisa membuktikan kalau kita benar-benar ya mau mempelajarinya juga. Hutan rimba setelah sepak bola di Indonesia pun kita bisa kok pelajari semuanya gitu. Maksudnya ya dengan harus belajar, memang harus belajar, benar-benar harus belajar. Sekarang pun lagi coba masuk di basket. Jadi dua-duanya Ranspeak basketball. Jadi dua-duanya akan menjadi karena beda market sih. Kalau basket itu marketnya lebih niche, tapi lebih lifestyle, lebih digital. Kalau sepak bola itu lebih konvensional, lebih mass gitu. Tapi dua-duanya bagus itu untuk kita menggait bahwa Rans itu ya itu komit bukan cuma di Raffi Ahmad Nagitanya aja, tapi kita bisa masuk ke vehicle seperti itu. Secara bisnis, so far kamu optimistis dengan investment kamu di bola dan basket ini? Ya, sebenarnya kan investment itu bukan valuasi itu kan memang bukan hanya semerta semuanya di angka uangnya aja, tapi ada valuasi intangible juga yang memang kita perlu investkan. Jadi ya contohnya dengan Rans ya, alhamdulillah sih kemarin kita beberapa sponsor juga banyak yang percaya sama Rans karena waktu itu digandeng dengan Rans digitalnya. Jadi kita punya cara jualan sepak bolanya, tim bolanya atau tim basket Rans dibanding dengan digitalnya asetnya Rans. Jadi itu yang akhirnya bisa kita hidup. Tapi bukan hanya semerta uangnya aja. Kalau untuk di sepak bola dan di basket kembali lagi kita percaya bahwa ada intangible value lain di luar uang, di luar angka yang memang itu akan berdampak positif juga buat kita. Contohnya fan-fan sepak bola yang akhirnya masuk ke dalam Rans dan akhirnya percaya, fans basket yang akhirnya bisa masuk ke Rans, itu kan intangible dari investment yang bukan semerta karena uangnya aja gitu, tapi trust-nya itu yang lebih mahal juga. Oke. Nah, tapi misalnya yang soal bola ya, kamu bangun Rans FC, Ranspeak, membangun segala macam fasilitas di Pantai Indah Kapuk, modal apa pasti besar, apa nggak takut rugi ya? Kamu tadi bilang ada intangible, tapi kamu gimana strateginya? Kalau rugi sih ya namanya bisnis ya pasti akan ada rugi dan untung ya. Cuman kan kita bisa berhitung, semuanya kita akan hitung. Kalau rugi itu adalah resiko. Jadi tapi kan kita akan memperhitungkan sebaik-baiknya mungkin. Harus sih kalau kita jalankan dengan baik semuanya bisa kita minimalisir lah. Gitu. Raffi, ini pandemik 2 tahun, katanya terjadi akselerasi digital. Saya sih saya yakin bahwa buat kamu digital, kemudian media sosial itu peranannya sangat besar lah.
tapi saya ingin tahu pendapat kamu langsung tentang akselerasi digital ini dan pengaruhnya terhadap bisnis kamu dan Gigi. Ya sebenarnya saya juga sangat memahami dan merasakan sekali dengan COVID ini semuanya digital banget, digitalisasi banget. Sampai-sampai juga kan kita tahu nih ada sekarang aja kita diharuskan menggunakan aplikasi yang Peduli Lindungi. Itu kan ya itu salah satu ya memang sekarang dipaksa, memaksa dan terpaksa digital harus dikedepankan karena dengan cara seperti ini kita nggak bisa ketemu secara fisik ya, kita udah nggak ada alasan lagi, kita bisa Zoom atau kita bisa video call, apapun itu sekarang kita dipaksa dan memaksa untuk bekerja akhirnya menggunakan apapun yang berhubungan dengan digital, jadi udah nggak ada alasan lagi. Jadi memang percepatannya bisa lonjakannya 500%, apalagi di Indonesia sendiri pengguna sosial media, pengguna digital di Indonesia itu termasuk 5 besar dunia. Jadi menurut saya salah satu negara yang akan banyak dampaknya maju pesat dengan digital ya Indonesia. Kalau memang semua masyarakatnya pun terdidik dan juga bisa bijaksana dengan pandai-pandainya menggunakan digital aset yang ada, Indonesia bisa maju banget karena berapa ratus juta kita semua penduduknya kalau memang benar-benar diajarin menggunakan digital yang baik, kita akan menjadi negara yang sangat ditakutin juga. Maksudnya akan diperhitungkan lah oleh negara lain karena ya Italia, Belanda, berapa sih penduduknya mereka? Mungkin Eropa bersatu aja sama Indonesia ya masih besaran kita gitu. Jadi memang ya tugasnya sekarang dengan adaptasi ini, perubahan ini ya kita harus pinter-pinternya untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang kalau kita mau survive. Oke. Raffi ini kan duta vaksin penanganan pandemi khususnya vaksin karena termasuk yang pertama divaksinasi bareng dengan Presiden. Nah kemudian gimana? Apakah kamu kemudian merasa bertanggung jawab untuk mensupport penanganan pandemik di Indonesia dan dalam bentuk apa? Apakah pernah menggunakan layanan kesehatan online dan juga dikembangkan oleh pemerintah kita? Gimana Raffi? Iya itu sih sebenarnya saya ditunjuk atau nggak ditunjuk pun sebagai waktu itu mungkin sebagai yang vaksin pertama itu juga pasti akan ada alertnya sebagai saya apa ya mungkin ya ada sebutannya saya sebagai influencer juga, sebagai public figure juga yang memang pastinya akan bertanggung jawab apapun yang memang diwajibkan ataupun dicanangkan oleh pemerintah, apalagi untuk kasus dunia seperti ini rasanya udah menjadi alertnya kita lah sebagai manusia untuk kita saling mengingatkan hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau ini contoh-contohnya ya misalnya kalaupun ada info-info dari Menkes atau info-info dari pemerintah ya saya pasti sosialisasikan seminimal-minimalnya di sosial media saya gitu. Kayak kemarin sebenarnya ini juga yang saya lakukan. Sebenarnya saya dibilang positif juga enggak, cuman kemarin itu karena kemarin saya juga ikut Zoom juga kan sama Menkes bilang ya udah Raf kalau gitu sekalianin aja sosialisasikan. Jadi kalau memang kita bercengkrama sama orang yang ini daripada kita pulang ke rumah menyebarkan virus lagi ya udah isoman aja negatif ya tunggu 5 sampai 7 hari ya takutnya kan masih ada apa sih di badan kitanya kan. Kalau memang udah netral ya silakan jalan lagi gitu. Masa inkubasinya. Ya, itu yang saya lakukan kemarin akhirnya udah ini kan lewat weekend aja harusnya saya dari hari Kamis hari Jumat lah saya udah selesai cuma ini kebablasan aja nih Sabtu Minggu kayak akan tidur ya. Deserve ya, you deserve karena aku lihat di IG-mu kamu terima tamu kayaknya hampir tiap hari. Ya, Pak Jokowi sama Pak Wapres aja nih yang belum ke rumahnya Raffi dan Gigi nih, semuanya udah kesana. Nah, ini sekarang beberapa pandangan kamu yang berkaitan yang isu-isu yang dekat dengan milenial ya. Apa pandangan kamu soal agama? Ya, sebenarnya agama itu suatu hal yang memang sangat penting banget, cuman ya sangat disayangkan aja di sini. Ya itulah kembali lagi lah karena memang digital itu penting ya. Indonesia ini sayang banget banyak yang orang yang gampang terpecah belah gitu diprovokasikan lewat digital, lewat sosial media, apalagi bawa-bawa agama. Ya agama Islam aja bisa terpecah belah menjadi seperti ini, apalagi agama yang berbeda. Gimana ya sangat disayangkan aja sih. Harusnya kita benar-benar bisa sama-sama saling jaga kerukunan umat beragamanya. Ya kembali lagi sih memang
agama itu tiang yang sangat penting, tapi ya sangat disayangkan kalau diadu domba menggunakan agama gitu. Apalagi di digitalisasi sekarang gitu. Wah, gampang banget kan terpecah belah kita berita-berita hoax dari media sosial. Apa pandangan kamu soal keluarga? Keluarga adalah nomor satu, di mana keluarga juga merupakan tiang nomor 2 setelah agama. Kalau nomor satunya agama, nomor 2-nya adalah keluarga. Karena apapun itu, suksesnya kita, terpuruknya kita, pasti keluarga itu adalah support system nomor 1 yang ada. Jadi untuk keluarga semuanya adalah support system, di mana dalam keadaan apapun mereka akan selalu ada. Jadi baiknya di sini karena Run sendiri juga ini memang family content, kita juga core-nya adalah keluarga, itu yang selalu kita kedepankan. Ya apapun itu, ya kita kan punya sosial media. Kalau punya sosial media itu, nah ini juga sangat penting sih, bahwa sosial media ini kan adalah ranah publik, namanya juga sosial media. Jadi ini pun teredukasi juga nih untuk seluruh keluarga di Indonesia, bahwa karena ini adalah ranah publik, hal-hal yang baik yang memang layak tayang aja yang ditayangkan. Kan kita nggak mungkin juga masa hal-hal yang buruk saat kita marahin anak kita di sosial mediain, saat kita lagi berantem sama istri, iya istri kita di video-video ini, akan hal-hal seperti itu yang memang kita harus tahu bahwa ini adalah sosial media gitu, punya ranah sosial. Jadi nggak bisa kita juga mengeluarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi share-lah hal yang baik, share-lah hal yang bermanfaat gitu. Pendidikan gimana untuk anak-anak kalian, mikirnya seperti apa? Ya, pendidikan pun adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting sekali, apalagi semuanya itu sekarang udah global. Maksudnya dengan digitalisasi seperti ini, anak-anak kita tuh sekolah di Jakarta ya bisa ketemu sama orang Singapura, bisa ketemu sama orang, jadi globalisasi. Jadi pendidikan itu ya udah bener-bener luar biasa banget. Mungkin zamannya saya dulu sama anak saya sekarang aja bahasa Inggrisnya udah lebih jagoan secara fatal kali. Jadi pendidikan itu, yaitu pendidikan tetap akan menjadi salah satu network yang paling penting untuk anak-anak kita besar nanti. Karena di ujung-ujungnya sepintar-pintar apapun kita, kalau agamanya kita nggak baik dan link kita yang nggak oke, kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Bagaimana menurut kamu peran anak muda dalam meredam konflik tadi, Raffi? Konflik, apalagi berdasarkan agama, segala macam. Menurut kamu harusnya anak muda kayak gimana? Ya harusnya anak muda itu lebih punya rasa empati dan simpati lagi. Maksudnya mungkin ya salah satu plusnya mungkin netizen Indonesia banyak banget. The power of netizen Indonesia tuh bisa menggoyang dunia, benar. Setiap kali kita misalnya kayak kemarin ada apapun, netizen Indonesia tuh bisa merobohkan dunia. Tapi ya salah satunya juga itulah, netizen kita juga bisa memecah belah bangsa terlalu mudah banget, terlalu gampang banget jadinya. Jadi ya itu netizen Indonesia-nya yang memang kita perlu diedukasikan bahwa ya netizen Indonesia itu menggunakan sosial media yang baiknya itu harus terus digalakan gitu, harus diedukasikan. Oke, 5 pertanyaan lagi. Sorry, bagaimana tanggapan kamu soal politik di Indonesia? Kalau politik di Indonesia menurut saya semakin kesini pasti gelombangnya ya pasang surut ya. Maksudnya tergantung, apalagi nih kayaknya di 2024 yang akan naik lagi, karena kita kan akan melihat sosok siapa nanti yang mau maju menjadi wapres dan menjadi presiden. Ini juga akan menjadi salah satu tahun politik yang seksi lagi, karena Pak Jokowi kan sudah 2 periode, berarti kan akan ada sosok yang ditunggu lagi, siapa pengganti beliau, siapa yang akan meneruskan, dengan pastinya juga nama-nama baru atau wajah-wajah muda yang muncul. Pasti politik di 2024 ini dinamikanya warnanya warna-warni banget. Kamu tertarik nggak untuk politik? Kepikiran nggak? Kalau untuk saat ini mungkin aku lagi punya misi mau membesarkan si Rans Entertainment dulu kali. Jadi aku mau membesarkan perusahaanku sendiri dulu, dan aku juga rasa-rasanya bekalnya untuk di politik itu masih sedikit banget. Jadi bukannya tidak tertarik, tapi belum mempelajari ke sana sih. Oke.
Menurut kamu bagaimana peran anak muda untuk mendukung misalnya industri pariwisata, UMKM yang terhit paling gede ya selama pandemik, kemudian industri kreatif, film yang juga kena Ya, dampak? buat semuanya sih untuk ya pastinya kayak UMKM mereka juga UMKM aku bilang sih ke mereka ya tetap semangat dan salah satunya mereka harus bisa beradaptasi. Sebenarnya intinya sih semuanya mereka harus jangan merenungi nasib ya, memang ini kan keadaannya kan karena dunia yang kena. Ya udah mau nggak mau kita beradaptasi ya, kita harus pintar-pintar kita untuk bisa ya UMKM yang tadinya jualan di konvensional ya mau nggak mau harus pintar-pintarnya untuk maju ke digitalisasi. Untuk pariwisata pun harus bangkit pun kita bisa berjualan pun ya bukan dengan cara yang konvensional lagi, dengan cara yang digitalisasi lagi. Jadi kasih semangat ke teman-teman bahwa ya udah nggak bisa lagi kita diem aja nasib yang enggak, semua itu kan pilihan hidup kan kita yang jalani dan ya kita harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada gitu. Sekarang ada bisnis baru yang dan kamu juga masuk di situ ya, NFT ya, Metaverse. Menurut kamu peluangnya seberapa besar di Indonesia ini? Karena kita punya 64 juta penduduk. Iya, itu sih peluangnya nanti ya itu dia. Mungkin kedepannya kita ketemu sama teman kita di Singapura atau di Belanda udah bukan by Zoom lagi, mungkin kita masuk ke dunia metaverse seperti itu, yang dimana kita juga bisa membuat dunia sendiri atau membuat kota sendiri dari hayalan kita, dari tapi itu terjadi bisa dijual, bisa berniaga. Jadi orang nanti berniaga tuh dunianya ada dua, satu dunia asli sama mungkin satu dunia metaverse kita atau dunia NFT kita. Karena seperti NFT dan lain-lain, aku juga sampai bingung kemarin kok ada stiker jualan bisa segitu, tapi ya itu kan memang perkembangan zamannya ya udah seperti itu, memang digitalnya berkembang pesat. Jadi ya aku pun sama metaverse lagi belajar, NFT pun masih belajar, semuanya kripto kayak apa kayak semuanya aku lagi pelajari hal itu ya, mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan itu semua. Raffi, siapa sih sosok yang menginspirasi kamu dalam hidup? Siapa ya? Bingung juga kalau ditanya sih. Kalau aku tuh cuman senangnya ngelihat sosok-sosok kayak misalnya Walt Disney. Walt Disney keren. Orangnya udah nggak tahu kan udah kemana, tapi Walt Disney-nya selalu ada. Semua yang dia bikin dianya selalu hidup meskipun dianya udah nggak hidup gitu. Jadi dalam bentuk karya-karya ya. Iya, aku seneng banget sesuatu hal yang seperti itu ya. Aku juga nggak tahu umur aku berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi kan kalau kita bisa tetap hidup tapi masih bisa bermanfaat, itu yang hebat tuh kayak gitu sih. Kalau dalam bisnis ada nggak yang kamu yang menginspirasi kamu? Banyak. Kalau dalam bisnis tuh aku kan ketemu sama banyak orang, jadi setiap kali ketemu sama orang hebat pasti aku mempelajari karakternya dan gimana cara berpikirnya dia. Jadi buat aku tuh ngobrol 5 menit sampai 10 menit sama orang-orang hebat, aku cuma ambil 2 nih, karakternya sama apa nih cara berpikirnya dia. Itu aja sih. Setiap ketemu orang hebat aku pasti dalam 5 sampai 10 menit aku cari nih key-nya, bahwa kenapa dia ini cara berpikirnya itu ternyata begini ya. Oke. Pancasila menurut kamu masih penting nggak, Raffi? Masih sangat penting lah. Pancasila masih sangat penting sekali karena ya itu kan negara kita pedomannya Pancasila juga. Yaitu memang semua sila-sila 1 sampai sila 5 juga. Nah ini juga Rans juga aku lagi bikin animasi bersama Badan Ideologi Pancasila. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu kita bentuk animasi. Contohnya misalnya semuanya tentang permainan tradisional, makanan tradisional, terus juga nilai-nilai Pancasila kita berbentuk dengan cerita animasinya si Rafathar. Itu lagi kita bikin juga. Itu penting juga buat anak-anak, tapi caranya mungkin kalau kita masih kecil kan kita didiktein sama orang tua kita. Kalau sekarang kan mungkin udah nggak bisa. Jadi anak-anak zaman sekarang ya dikasih tontonan yang memang bisa masuk ke kepalanya mereka dengan cara sekarang gitu. Kamu konsumsi informasi dari mana, Raffi? Kalau tiap hari ingin dapat update informasi dari mana? Dari media sosial atau langsung media atau gimana? Masih baca koran nggak?
Aku sih enggak, aku jarang baca ya, jarang baca koran. Tapi ya pasti udah dari media sosial sih sekarang. Dari media sosial itu sih yang pertama. Apa plan kamu baik secara personal maupun bisnis di tahun 2022? Kalau untuk secara personal sih, aku lagi mencoba untuk belajar menjadi yang tadinya personal branding ke corporate branding, lagi mempersiapkan itu. Tapi kalau untuk Ranses sendiri, lagi PR-nya adalah mencoba untuk memberikan percaya ke publik bahwa Rans itu ya bukan Raffi Nagita lagi, tapi sudah berbentuk perusahaan vehicle ataupun IP yang nantinya banyak banget gitu, di lifestyle-nya, sportnya, offline-nya, online-nya. Jadi ini PR-nya aku juga di 2022 ini menuju ke impian kita ya, pengennya, karena aku sadar kok Rans itu disukai ya ada karena publik, jadi kita juga pengennya go to public. Jadi sebelum kita go public to IPO ya kita benar-benar ingin PR-nya adalah mempercayakan supaya masyarakat percaya bahwa Rans itu ya vehicle-nya, IP-nya bukan Raffi Ahmad Nagita Slavin lagi, tapi udah bisa berbentuk vehicle lain gitu. Oke. Wah Raffi, aku belajar banyak dari kamu dalam obrolan kita ini. Kamu anak muda yang menginspirasi dan semoga apa yang kamu inginkan bersama-sama dengan Gigi, keluarga, dan tim Rans lancar selalu ke depannya ya. Tadi saya juga mengatakan sukses itu bagaimana kita bermanfaat buat orang lain, kan gitu ya. Amin. Thank you banget Raffi. Thank you Mbak Uni. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Salam sehat. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Bye.